Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ferry Amsari bersama Auriga Nusantara di Late Show ya. Sebuah tayangan yang membahas soal politik lingkungan hidup yang mungkin menjadi masalah sangat serius di negara kita dan berdampak luas bagi dunia global. Saya ingin membahas satu-satu isu-isu terkait yang menarik untuk kita bahas ya. Pertama, ada pidato presiden dalam peringatan Hari Pancasila yang ngomong bahwa hati-hati dengan politik adu domba asing ya. Selama ini mereka sudah ratusan tahun menjajah kita, mengadu domba kita. Sekarang bentuk adu domba itu adalah menggunakan LSM ya, lembaga swadaya masyarakat yang kemudian mengkritik pemerintah dan mereka dibiayai asing. Ini tudingan yang cukup keras ya, sangat tajam meskipun istilah ante-ante asing sudah banyak dipakai dari awal kemerdekaan hingga sekarang untuk menyudutkan lawan. Lebih ke urusan politik dari soal kebenaran. Soal kebenaran misalnya orang malah bertanya, kalau masyarakat sipil pakai uang asing disebut ante asing, lalu sebutan apa yang patut untuk pemerintah yang pakai uang asing? Baru dapat dana dari Bill Gates, makan bergizi gratis, berbisnis dengan negara-negara asing dalam upaya merusak lingkungan. Yang kita khawatirkan jangan-jangan menuduh LSM sebagai anti asing supaya teman-teman LSM tidak mampu atau tidak bisa mengkritik kebijakan pengerusakan lingkungan atau demokrasi oleh negara. Sehingga kalau LSM bicara, ya anti asing tuh yang ngomong. Padahal negara sendiri punya banyak kepentingan asing, terutama dalam merusak demokrasi dan lingkungan hidup. Jadi hati-hati juga dengan tudingan Pak Prabowo, hati-hati juga Pak berpidato. Jangan sampai pidatonya malah merusak kebersamaan kita dan merusak kemandirian masyarakat sipil, memantau kerja-kerja negara, pemerintah, dalam berbagai kebijakannya, terutama dalam isu demokrasi dan lingkungan hidup. Berita kedua misalnya yang paling menarik adalah antrian ratusan perusahaan ya. 152 perusahaan sedang antri ya, izin pengelolaan hutan. Hutan lagi mau dirusak oleh para pebisnis ini. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, luar biasa ya. Ini adalah upaya baru untuk kemudian merambah hutan kita. Dan saya agak khawatir karena perlindungan lingkungan hidup itu kan dijamin oleh pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh bisnis harus punya wawasan lingkungan hidup pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jangan-jangan ini murni bisnis, tidak ada wawasan atau keinginan untuk melindungi lingkungan hidup. Jadi banyak problematika kita di lingkungan hidup. Dan kita harus baca ini, jangan-jangan upaya masyarakat sipil untuk melindungi lingkungan hidup sedang diserang dengan berbagai kekhawatiran, terutama tudingan-tudingan tertentu, agar masyarakat sipil tidak bisa melindungi hutan kita. Saksikan tayangan Late Show akan membahas soal dana-dana asing yang masuk kepada lembaga swadaya masyarakat, dan juga bicara apakah tudingan negara itu benar atau malah sebaliknya. Saksikan sekali lagi tayangan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari bersama Let's Show menjaga lingkungan hidup. Oke, ketemu lagi sama kita di Let's Show. Sebagaimana saya sampaikan tadi, sekarang kita ada 2 tamu untuk membahas pidato presiden yang luar biasa soal ante-ante asing. Jadi ini merepresentasikan 2 kubu. Satu kubu pemerintah dan satu lagi kubu LSM atau NGO yang dituduh mau mengadu domba. Jadi ini domba-domba yang tersesat. Jadi kita mau diskusi bersama Bung Rindra Danantara, Menteri Kegelapan, ya, dan Bang Timer Manurung alias Bang TM dari Auriga Nusantara. Saya ingin membahas pernyataan banyak orang. Pak Presiden kebanyakan pidato dan pidatonya lebih cenderung membangun kontroversial. Nah, bagaimana pendapat Pak Menteri
Presiden kita kebanyakan omon-omon. Dengan pidato ya. Ya. Saya rasa sih memang karena beliau tuh terbentuk seperti itu ya, sudah dari lama gitu. Kayak saya lihat memang idola beliau Soekarno juga. Oke. Iya, jadi Makanya beliau berapi-api ya. berapi-api. Beliau tuh masih menganggap Indonesia tuh memang negara besar, memang besar. Mungkin yang besar masalahnya sekarang, tapi tetap dianggap sebagai negara besar. Tidak salah, Tidak salah. tidak salah. Dan bagaimana cara beliau itu mencoba mengatakan kalau mamanya tidak sedikit LSM-LSM yang didanai asing itu untuk adu domba sebenarnya. Mereka dirancang sebagai adu domba di Republik kita ya. Iya, kelihatannya sih begitu sih. Saya rasa sih mungkin karena ini waktu program ini lagi di take ya, ini kan sebenarnya kan sedang mau menyambut Idul Adha. Oh. Jadi beliau itu memang iya. ini apa masih ada semangat gitu loh. Maksudnya domba-domba itu maksudnya itu gitu loh maksudnya. Jadi kayak dibayar itu untuk sebenarnya untuk melakukan kurban sebenarnya. Iya. Jadi semua dana-dana yang masuk ke LSM itu sebenarnya kita lihat nih untuk adu domba itu maksudnya adu siapa yang memberikan domba Lebaran kurban haji yang terbaik ya. terbanyak. Sebenarnya begitu. Cuman lagi-lagi kan ya tugas saya seperti di sini kan seperti itu ya selalu. Iya. Membuat sesuatu yang tidak masuk akal jadi masuk akal ya. Ini apa memberikan perspektif lain dari pidato beliau. Kan memang ya saya juga mengakui lah, maksudnya pidato beliau itu memang kontroversial. Tapi untuk saya biasa aja karena saya sudah terbiasa menangkap apa maksud dibalik perkataan beliau. Behind the scene-nya ya. Iya, kenapa beliau berbicara seperti itu ya. Yang kebanyakan orang umum tidak paham. Ya kan tugas saya seperti itu. Jadi saya menjalankan tugas aja di sini. Iya. Jadi Bang Timer, ini penjelasan Pak Menteri. Bung Rin ini kan punya daya tangkap yang luar biasa. Di atas rata-rata. Ya di atas rata-rata soal pidato presiden dan program-programnya. Orang tidak mampu kadang-kadang menilai yang sesungguhnya dari maksud pidato itu. Nah, respon Bang Timer sebagai salah satu ya teman-teman yang bergiat di ruang masyarakat sipil sebagai tertuduh ante-ante asing, bagaimana perasaannya antara asing dan domba-domba yang ini tersesat ini? Saya sih punya paling enggak 2 soal di situ ya. Satu soal apakah pesan itu akan diterima secara, kalau memang begitu niatnya, apakah pesan niatnya itu akan nyampe secara tepat. Yang saya khawatirkan adalah ada di tengah atau yang saya sih melihatnya cenderung disengaja gitu ya. Dan ini yang memperkeruh justru nanti. Jadi ada ormas-ormas yang atas nama Pancasila lah, atas apa gitu. Ini kan lagu lama ya. Yang kedua, saya kok melihatnya kita tidak sedang butuh itu. Kita punya banyak masalah, kita butuh bukan dialihkan dari persoalan, tapi menjawab masalahnya. Misalnya gini, soal eksploitasi asing atau keterlibatan asing dalam sumber daya alam kita gitu. Apalagi Pak Presiden ini nggak berapa lama kemudian kan ketemu dengan presiden satu negara yang bikin Jakarta macetnya luar biasa dan minta bantuan juga ke asing. Yang justru jelas-jelas minta bantuan ke asing justru Pak Presiden sendiri kan. Emmanuel Macron maksudnya. Iya. Ya itu menarik Bang. Kan Presiden menuding masyarakat sipil ante-ante asing. Di titik tertentu bekerja sama dengan asing pemerintah kita. Yang kurang lebih mau mengeksplorasi sumber daya alam kita kan. Dan kebanyakan dari misi-misi eksplorasi sumber daya alam itu kan ditentang oleh masyarakat sipil. Nah ini strategi juga nggak sebelum masyarakat sipil menolak berbagai kerjasama asing antara pemerintah kita dengan asing dalam bisnis-bisnis sumber daya alam, ya LSM-nya dituding dulu sebagai ante-ante asing. Agar bisa didiamkan kemudian. Agar bisa didiamkan. Saya khawatir itu yang sedang dilakukan. Dan sebenarnya gini, kalau saya cenderung asing segala macam ini udah saatnya kita lewatkan lah gitu. Karena dimanapun peradaban itu pasti butuh asing untuk maju. Peradaban yang cuman isolasionis gitu, itu justru cenderung nggak maju dan makin primordial. Jadi kontraproduktif sebenarnya. Ya, jadi saya melihatnya justru sudahlah Pak Presiden mestinya ngajak kita ke sesuatu yang lebih matang, lebih dewasa, jangan main benturan deh gitu. Tapi Pak Menteri tadi mengatakan beliau kan terinspirasi dengan Bung Besar ya, Bung Karno ya.
yang pidato berapi-api. Salah satu pidato bilang kan ganyang ante-ante asing gitu kan. Sampai bahkan PKI juga pakai istilah ante-ante asing. Pak Harto juga pakai istilah ante-ante asing gitu ya. Nah sekarang musim lagi. Nah sementara menteri yang mampu menjelaskan ke publik dengan tafsir yang lebih diterima itu hanya Bung Rin. Sementara menteri-menteri lain tuh lebih memang menuding ini anti asing betulan nih masyarakat sipil. Pendapat Bung Rin gimana? Kalau poin Bang Timar kan ini rekayasa juga supaya masyarakat sipil nggak macam-macam di proyek-proyek sumber daya alam. Mungkin sebelum ke arah sana yang seperti yang sudah dimaksud tadi kan juga Presiden Macron waktu itu dia meminta bantuan itu kan ini bukan hal baru karena beliau itu juga bisa sampai ke kursi presiden ini kan juga dibantu sama seorang filsuf Prancis terkenal kan, Jacques Ui. Wah, Jacques Ui. Oke. Nah, itu filsuf. Maksudnya dia udah biasa dengan berinteraksi dengan pemikir Prancis, terus habis itu dengan kepala negara Prancis itu udah biasa. Jadi maksudnya dampak filsafat ketinggian tuh bisa menimbulkan alergi loh. Bisa ya. Bisa. Jadi Jacques itu dari negara bagian Solo gitu ya. Dari kakak saya rasa sih masih dari Prancis juga lah. Ya, maksudnya. Iya, masih dari inilah dekat sungai Solo kan waktu itu. Jadi maksudnya dia ini maksudnya terlepas dari itu, maksudnya interaksi beliau dengan orang Perancis, petinggi Perancis itu udah lumrah. Maksudnya jadi apa yang beliau kan minta bantu sama orang Perancis itu udah biasa beliau lakukan, dan memang sebenarnya bantuan-bantuan itu kan nggak perlu kita alergi dengan itu kan. Itu membuktikan dengan seperti tadi dengan filsuf Prancis itu bisa membawa beliau itu ke puncak yang tertinggi, dan kalau mau eksploitasi apa segala macam itu kan gimana cara kita menangkapnya, melihatnya gitu loh. Bagaimana kacamata. Kalau menurut beliau itu kan yang difokuskan ke adu dombanya gitu loh. Ganyang asing apa segala macam itu udah dari lama seperti itu. Padahal sebenarnya beliau ini ya fokus tadi ke adu dombanya saja. Tapi memang Solo nggak jauh-jauh dari unsur Prancis sih, karena nggak jauh dari Paris kan. Iya, Paris betul. Parangtritis. betul. Ini dua orang mulai. Betul. Iya, tapi penjelasan Bung Rin ini hebat loh Bang. Dia bisa menjawab dengan satu jawaban dua persoalan. Jadi soal adu domba dan anti asing ini dijawab barusan karena dekat dengan filsuf Prancis. Jacques Ui ya. Iya, Jacques Ui. Jangan salah sebut ya. Jacques Ui. Sekaligus menjawab, memang filsuf tidak membutuhkan ijazah, Bang. Masa filsuf ada ijazahnya? Iya. Iya kan? Betul. Iya kan aneh. Ini filsuf. Saya rasa juga seorang waktu dulu kalau seorang pemikir sekelas Newton pun itu lagi tidur-tiduran di bawah pohon apel saja. Pohon apel saat itu ya, kejatuhan pula. Iya. Maksudnya itu tidak perlu memang tidak perlu diperdebatkan ijazahnya juga seorang filsuf itu. Karena filsuf kan? Pemikir. Iya, pemikir pakai ijazah. Iya. Ya, cuma pertanyaan tadi titik tekan dari Pak Menteri adalah soal adu dombanya. Nah, domba mana saja itu yang mau diadu itu? Domba yang mau diadu kalau menurut ya kan kembali lagi kan ini masih dalam suasana Idul Adha lah. Iya, jadi siapa yang Idul Adha. Jadi bukan berarti itu kan adu domba tuh kesannya sangat negatif ya. Sebenarnya bukan. Saya rasa sih maksud beliau bukan seperti itu. Cuman kan memang kadang-kadang mungkin rekan media yang terlalu bersemangat. Mengasumsikan kalau mamanya bahwa ini adalah untuk tiba-tiba nih para LSM ini tiba-tiba bangkit terus habis itu untuk dibiayai untuk mengganggu pemerintahan, padahal sebenarnya bukan itu. Gitu. Soalnya waktu dulu beliau juga pernah berkata kalau saya tidak salah ya di tahun kayaknya waktu 2014 ya, beliau juga pernah bilang kalau mamanya sebenarnya Indonesia ini juga sudah produk asing gitu loh. Dari cara pemerintahannya, terus habis itu banyak lulusan dari luar negeri gitu loh. Jadi sebenarnya beliau tuh tidak alergi asing sebenarnya. Ya maksudnya kan toh kan juga tidak sedikit pendanaan kita juga dari luar kan. Sekarang kayaknya Singapura paling banyak ya kalau tidak salah ya pendanaan. Jadi itu
sebenarnya jangan diasumsikan kalau beliau tuh anti asing sama sekali loh. Yang alergi Apalagi sekolahnya waktu banyak di asing. Banyak di di luar, asing, iya waktu itu kan beliau juga ikut ini kan ikut juga apa ya ikut itu loh yang hashtag yang cukup ramai waktu itu kabur aja dulu kan beliau juga. Maksudnya beliau sama asing nggak? Iya. Nggak ini. Nggak asing, bahkan menjadi tempat pelarian lah Iya ya. waktu itu bukan persinggahan sementara. Persinggahan sementara ke Iya, Jordan betul. saat itu. Bahasanya sorry Iya, maaf. iya nggak apa-apa kan. Nah, tugas saya di sini untuk Iya, itu. untuk menjelaskan. Iya. Nah, Bang, kalau asumsi Bung Rin menerjemahkan Pak Presiden kan begitu adu domba. Nah, ini sebenarnya kan mau memberikan kiasan ya bahwa masuknya LSM, NGO yang disponsori oleh dana-dana bantuan asing itu punya potensi untuk merobek-robek kesatuan di Indonesia. Tapi kan timbul pertanyaan besar. Kan bantuan-bantuan asing juga banyak diterima oleh negara gitu ya. Negara terima bantuan makan bergizi gratis dari Bill Gates ya. Walaupun sharing keuntungannya itu ada di bisnis Bill Gates soal Vaksin kah nanti ya? vaksin polio ya. TBC. TBC. Vaksin TBC. Bisnis juga. Lalu ada bantuan dari Qatar juga pernah didapatkan. Kita dapat pesawat perang gratis dari Prancis juga gitu ya. Ya, kita banyak bantuan dari Cina juga. Dan kemarin ketika ada problematika dengan Amerika, kita banyak kehilangan bantuan termasuk oleh negara dan pemerintahan daerah. Teman saya Mas Dandi Laksono kemarin mengutip beberapa media yang menjelaskan banyak pemerintahan daerah kita mendapat bantuan dari USAID. Ya. Banyak. Jadi banyak sekali. Nah, kalau tudingan ante-ante asing itu untuk mengadu domba, jangan-jangan pemerintah sudah terlebih dahulu menerima dan jadi domba-domba itu. Saya kalau ditarik ke logikanya Menteri Kegelapan, saya malah melihatnya benaran mengadu domba. Dan domba saat ini adalah alam dan masyarakat lokal. Oke. Karena mereka lah korban-korban sebenarnya gitu. Dan sementara oligarki berpesta pora kan, ada yang jadi jawara judi online di negara lain. Aduh. Ada yang juga menjadi raja nikel, ada yang raja batu bara, dan lagi-lagi masyarakatnya. Nah, masyarakat lokal sama masyarakat adat dan alam menurut saya adalah korban paling besar karena tidak ada yang membelanya. Nah, masyarakat sipil ini kan menyuarakan itu sebenarnya. Dan kita butuh suara itu. Kita suara yang terlalu bulat itu malah nggak asik malah. Menyuarakan yang tidak tersuarakan. Iya, voice of voiceless gitu ya. Nah, kalau ini dibungkam dan apalagi nggak boleh. Kalau kita lihat kan gini, kriminalisasi kan makin meningkat sebenarnya terhadap suara-suara yang kritis. Suara kritis ini kita perlukan karena kebeningannya menjadi perlu untuk kejumutan saat inilah. Nah, kalau misalnya cara komunikasi yang tidak lugas gitu, kalau tadi kan Menteri Kegelapan mengatakan bahwa di baliknya ada gitu. Nah, itu menjadi soal dan persoalan kita kan nggak cuma sekedar dalam negeri. Kita saat ini sedang berhadapan dengan situasi politik global yang sangat tidak stabil. Barusan India dan Pakistan hampir perang sama-sama punya nuklir. Ukraina sekarang ini dengan Soviet, dengan Rusia, Gaza. Nah, Indonesia makin nggak kelihatan suara kita di Gaza, nggak ada. Kita negara Muslim mayoritas di dunia tapi nggak. Dulu waktu saya kuliah rajin betul orang demo soal Gaza. Sekarang nggak ada. Padahal di luar negeri semua ya. Iya. Kampus-kampus besar bahkan gitu ya. Aneh juga ya. Dan masyarakat sipil kan juga menyuarakan tuh. Indonesia Iya. mestinya lebih aktif di Gaza. Amnesty International Indonesia ya bicara soal Gaza. Iya. Jadi soal komunikasi ini yang penting. Iya. Komunikasi bisa merusak ya tatanan kedamaian dan segala macam. Dan bisa mendistorsi kita dari masalah sebenarnya kan. Iya. Saya khawatirkan justru ini adalah distorsi dideviasi kita ke arah yang sehingga kita jadi lewat menyelesaikan masalah sebenarnya. Jadi setiap orang yang berteriak terhadap bisnis lingkungan sebagai sesuatu yang merusak alam akan dituding ante-ante asing nih. Ya. Sama seperti barusan misalnya
teman-teman Greenpeace ketika menyuarakan protes atas nikel di Raja Ampat. Di Raja Ampat ya. Itu ditangkap dan segala macam, dibungkam dan seterusnya. Kan yang begini nggak apa sih gitu. Dan khawatir kita adalah ada orang-orang yang kalau orang Sulawesi bilangnya orang petapinsil gitu ya, yang langsung main kekerasan segala macam, menangkap secara salah. Itu yang bahayanya sih. Iya, kemarin kan Greenpeace bilang bahwa Raja Ampat bukan tanah kosong ya. Papua bukan tanah empty kosong. land gitu ya. Jadi nggak sembarangan main keruk ya. Bahwa tumbuhan, binatang adalah bagian dari tatanan kehidupan juga. Jadi nggak bisa dianggap lahan kosong yang bisa dikeruk sedemikian rupa. Jadi ini Pak Menteri soal komunikasi. Kan. Komunikasi. Bukan komunikasi ya. Ya, komunikasi. Nah, kebanyakan kan menteri-menteri juga dianggap sebagai penyebab atau lingkaran presiden. Sebagai penyebab gagalnya presiden berkomunikasi yang baik dengan publik. Terutama soal lingkungan dan bisnis lingkungan hidup. Nah, Pak Menteri melihatnya seperti apa? Kenapa Pak Menteri diam saja dalam kekacauan komunikasi presiden ini? Saya rasa soalnya gini, kami sih selalu aktif ya dari mungkin hanya sebatas di sosial media saja, soalnya kan kami ini memang APBN-nya 0. Kami coba dengan udah 0 dipotong pula. Sudah 0, semoga tidak dipotong. Semoga tidak dipotong karena ini emang sudah santer kan, ada beberapa pemotongan ini lagi kan, anggaran lagi. Anggarannya. Iya, ada beberapa yang bener udah hampir 0 seperti kami gitu. Mending bergabung ke kami saja kan, kementerian itu. Kementerian Iya, orang sama-sama 0. Kalau ya, apa gunanya? Iya, mending gabung ke kami. Nah, kembali lagi tadi gimana? Kami itu sebenarnya bukan diam, kami itu mendukung dengan cara kami. Memang seperti biasa, mungkin Bang Timer juga sudah tahu dan udah Ferry juga udah tahu. Seperti saya di sini juga sedang melakukan tugas tersebut gitu. Ya. Karena kadang tuh juga apa ya, kementerian lain khususnya mungkin yang apa ya, berkaitan dengan dalam tanda kutip eksploitasi ini juga bingung sebenarnya. Maksudnya nih apa yang sedang dilakukan oleh beliau, padahal ini sebenarnya nih beliau ini sedang menunjukkan taruhlah di Raja Ampat yang paling santer ya, yang katanya adalah surga terakhir di dunia kan ini ya. Nah itu indahnya. Iya, nah beliau ini sedang men-challenge ini lagi perkataan dari filsuf Prancis tadi, Jacques Ui, yang pernah yang tidak salah tuh pernah berkata kalau tidak salah gini ya, berhati-hatilah ketika sedang ini apa memegang kumis harimau gitu loh katanya. Kumis harimau. Lanjutannya apa saya lupa. Terus habis itu tapi kelihatannya Pak Prabowo ingin menunjukkan keberaniannya gitu loh. Dia tidak hanya menyentuh kumis harimau, dia sedang mengguncang surga itu sendiri. Tidak main-main beliau. Tidak main-main. Sedang menunjukkan keberaniannya gitu loh. Walaupun nanti tujuannya terakhir apa tidak tahu saya. Tapi yang sedang sekarang aja. Atau jangan-jangan Pak Menteri beliau tersinggung disebut dipakai peribahasa harimau karena beliau kan macan. Oh, bener juga ya, bener. Dia macan. Macan agak di bawah harimau kan. Makanya pengen membuktikan bahwa macan ini berani gitu loh. Iya, walaupun sudah bukan macan Asia, walaupun sekarang adalah macan lansia, tapi dia tetap berani. Dia tetap berani. Keberaniannya tuh tetap macan, tetap macan. Berapapun umurnya tetap macan. Tetap macan. Dan itu kan salah satu pulau yang dieksploitasi waktu itu, pulau apa namanya? Yang banyak kura-kuranya itu loh di Raja Ampat, saya lupa itu ya. Waigeo. Lupa saya waktu itu ya. Mungkin nanti bisa di search. Wakatobi di Sulawesi. Bukan, waktu yang di Raja Ampat kan Waigeo itu yang pulau rada besarnya, tapi pulau kecilnya kok itu banyak kura-kura di situ. Waktu saya sempat ke sana waktu itu ke daerah tersebut. Saya rasa sih memang itu ya, kelihatannya di mana mungkin kan di situ tempat banyak kura-kura ya, dimana kelihatannya beliau ini pengen mempersiapkan kura-kura ini untuk menjadi lebih kuat, dimana kura-kura yang di Bali itu hanya kemasukan sedotan di sana plastik, diperkuat dengan nikel kelihatannya. Jadi nanti ketika ketika terjadi sebuah bencana alam yang hebat, kura-kuranya tetap selamat karena sudah terbiasa. Sudah jadi mutan Sudah jadi, iya betul. Kelihatannya sih beliau itu tujuan terakhirnya sih begitu. Jadi nanti ada kura-kura listrik di sana, kan? Biasa dengan nikel itu kan dengan buat untuk mobil listrik kan. Nanti ada kura-kura listrik di sana. Saya rasa sih tujuan utamanya itu. Ini jadi menarik sih kalau bisa, karena kejadiannya kan sekarang kalau nikel itu kayak
Tahun lalu Cina itu jual kendaraan listrik 8 juta, Eropa 3,4, Amerika 1,4 juta, jadi 13 juta di 3 tempat itu saja. Indonesia cuma 20 ribuan gitu. Jadi nggak sebanding, dan itu pun nikel itu dijualnya di Jakarta, di Bandung gitu. Bukan di lokal gitu. Jadi kalau ternyata Tapi kemudian dari penjelasannya itu ini dia, menarik, Bang. kalau ternyata Ada sumber kura-kuranya daya pun listrik yang baru, iya. yaitu kura-kura nikel ini. jadi ke lokal ya. Iya. Iya. Paling rendah jadi kura-kura ninja tuh. Iya benar. Benar. Jadi kalau nanti warga di sana nanya, kau belum berangkat? Iya nih kura-kuranya lagi di charge. Jadi dia kemana-mana naik kura-kura. Canggih. Jadi kita dianggap sebagai capaian pemerintahan juga. Waduh, nggak main-main itu. Ini capaian canggih betul ya. Iya. Cina dan Eropa atau Amerika tidak gagal menciptakan Mobil kita kura-kura. Mobil mah udah mainstream, Udah gitu. biasa. Tapi Kura-kura lain. Beda. Lain. Luar biasa juga ya. Cara komunikasi yang menarik ini. Ya, itu mungkin yang kementerian lain kurang paham. Iya, kan kebetulan PCO juga 0% APBN yang mereka Kelihatannya gabung sih aja masih- ya. Kelihatannya sih bisa gabung, tapi mungkin ada persyaratan yang harus dibaca sebelum kalau mau PCO mau bareng sama kami. Tolong ketentuan berlaku. tolong jangan kepala babi jangan diulang lagi gitu. Kayak gitu. Ada beberapa lah kita. yang mereka harus hati-hati ya. Iya, harus hati-hati. Jadi kalau memang untuk yang kayak gitu-gitu mungkin ngasih statement gitu bisa ke kami dulu lah gitu loh. Belajar dulu gitu. Iya, maksudnya diskusi dulu. Kalau belajar saya yakin Bang Hasan Nasib sebenarnya sudah bisa. Ya kan sebenarnya ini kalau kita kembali ke soal bantuan asing. Bantuan yang diterima negara kita dari negara asing kan jauh lebih besar dibandingkan oleh masyarakat sipil. Oh jauh banget lah. Ya, dan masyarakat sipil bantuan itu kan harus melewati negara kan. Ya. Ada Bappenas dan lain-lain dulu ya yang harus dicek oleh BIN dan segala macam. Enggak, itu soal itu, Dak. Karena belakangan ini justru makin susah sebenarnya masyarakat sipil dapat Bantuan itu ya. karena makin banyak terutama kalau bantuan asing itu punya kantor di Indonesia dan segala macam, itu mereka menghadapi kesulitan luar biasa karena harus lewat screening saat ini namanya OTPA gitu ya, TPOA, tim pemantau ormas asing. Ya. Dan itu kan justru screening sebenarnya. Betul. Karena banyak termasuk Auriga bahkan termasuk yang nggak diloloskan gitu. Padahal si donornya udah oke. Gitu. Iya, sama dengan teman-teman Perludem juga sudah oke untuk membantu pemantauan kepemiluan dan keterbukaan penyelenggara pemerintah. Tiba-tiba masuk lembaga tertentu langsung di-cut padahal sudah komitmen untuk ini. Ini kan upaya memperlemah ya kemandirian masyarakat sipil. Di Kalau samping negara bisa, tidak menyediakan juga kan. iya negaranya juga nggak membantu. Negara cenderung ke ormas-ormas yang dekat dengan ini kan. Ya, jangan disebut. Dengan ini gitu kan. Besok akan ada yang demo di depan kalau disebut. Nah, itu kan cara kita melihat sebenarnya jauh banyak kemanfaatan dari bantuan publik di luar negeri. Ingat tsunami Aceh? Ya. Dulu itu dibantu oleh masyarakat luar negeri sumbangan di tengah jalan begitu ya untuk membantu tsunami di Aceh. Jadi ada kemanfaatan. Sekarang kita lihat Gaza misalnya ya dibantu oleh masyarakat asing, termasuk orang di Indonesia. Nah, kalau bantuan asing disebut penerimanya sebagai ante-ante asing, nanti bantuan kemanusiaan kita disebut juga sebagai bantuan untuk menjadi ante-ante Indonesia. Atau program-program pemerintah juga jadi ante-ante asing jadinya. Iya, banyak sekali program pemerintah yang kalau tudingan itu mau dipakai adalah program ante-ante asing ya. Air misalnya ya, dan pemberdayaan masyarakat gitu ya. Nah, infrastruktur juga. Nah, kalau kita melihat begitu sebenarnya nggak ada relevansinya kan tudingan-tudingan ini bagi demokrasi kita, Bang. Saya sih melihatnya begitu. Tapi mungkin kita perlu dengar versi cara lain melihatnya dari Menteri Kegelapan. Ya, saya rasa sih kalau memangnya begini ya, walaupun dengan kebijakan tersebut itu pemerintah kita tuh tetap mendapatkan dalam konteks pendanaan asing ya hutang. Hutang ya, betul. Hutang tuh kita tetap mengambil dan meningkat porsi hutangnya. Itu sebenarnya sebelum saya mengarah ke ini ya distribusi ke masyarakat, dengan gaya seperti ini, dengan segala mungkin bentuk kontroversinya khususnya dari
bagaimana cara masyarakat memandang ini tuh sebenarnya dengan menaikkan jumlah rasio hutangnya sekarang itu berarti kan menunjukkan kalau Indonesia tuh masih dipercaya sama asing gitu. Pemerintah pengen nunjukin itu. Kita masih dipercaya loh. Kalau memang nggak dipercaya, kok kita diutangin nggak mungkin. Walaupun gagal bayar terus. Gagal bayar terus itu kan gimana ya kan kita maksudnya saya juga kita terlahir di Indonesia yang kita cintai ini tuh kan sudah terlibat hutang, terlibat hutang gitu loh. Jadi maksudnya pemerintah ini pengen selalu menjaga supaya masyarakatnya itu seperti pendahulunya gitu loh. Hidup konsistensi. Ini ada konsistensi. Akhir langsung jadi pemegang hutang ya. Iya. Itu adalah bentuk distribusinya. Oh, iya, distribusi yang sangat adil ya. Distribusi. Keadilan kan ada 3 ya. Keadilan antar waktu, antar generasi, antar tempat. Ini berarti antar generasinya tuh udah tercapai. Jadi kuotanya itu kenapa masih berhutang gitu loh. Jadi distribusinya jangan dilihat sebagai apa yang kita terima, tapi apa yang kita sudah tanggung sejak lahir. Distribusinya sudah terjadi gitu loh. Jadi keadilan ketiga antar spesies. Tadi kura-kura listrik. Iya, kura-kuranya juga terkena dampaknya gitu loh. Jadi semuanya kena semua. Pemerintah tuh sedang menjamin itu. Luar biasa ya. Cara ini saya perlu mewakili publik ya untuk minta maaf dengan asumsi kami bahwa tudingan Pak Presiden ini adalah upaya untuk mengadu domba juga sebenarnya. Saya rasa tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Ini kita harus yakin dengan apa yang disampaikan Menteri Kegelapan. Tujuannya sangat-sangat mulia ya. Ternyata mengadu macan dengan harimau gitu ya. Enggak, bukan adu domba tapi adu nasib. Gitu. Iya. Dia yang pidato, nasib kita yang diadu. Dipertaruhkan. Jadi tapi kalau mau jujur ya, kedepannya perlu nggak Presiden terlalu sering berpidato yang malah kemudian kontraproduktif ya untuk membangun Indonesia lebih baik, Bang. Terutama dalam isu global ini ya, relasi people to people ya, dari masing-masing negara ke negara lain yang saling membantu itu perlu nggak, Bang? Kalau cara berkomunikasinya menurut saya secara drastis harus sangat mendasar diperbaikin. Nah, yang pakai bombastis segala macam dengan detailnya kosong ini menurut saya nggak efektif sama sekali. Dan yang kedua justru kehadiran Indonesia di tingkat global juga perlu diperkuat dan ini yang kosong. Jadi kita bisa melihat bagaimana ketika Donald Trump atau Presiden Amerika Serikat bikin tarif, kita bisa lihat di media-media internasional bahwa saat ini Asia Tenggara menjadi salah satu tempat barang Cina masuk. Kalau kita baca-baca nggak ada kata-kata Indonesia di situ, adanya Vietnam, Thailand segala macam. Artinya kita memang tidak sedang dianggap. Ya, negara yang tak dianggap ya. Ya. Nah, jadi untuk menjadi dianggap bukan pidato yang diperlukan, tapi realitas yang bahwa kita memang powerful. Nah, ini yang omon-omon ini yang menurut saya harus dihentikan sih dan diperbaiki. Jadi Pak Menteri, salah satu cara agar komunikasi efektif ya adalah filtering komunikasi itu juga harus baik. Saya ingat peristiwa tadi kan menyinggung Presiden Macron ya. Beliau itu supaya tidak melewati batas ada ibu negaranya. Yang mukul. Yang salah itu langsung dicubit bibirnya kan. Kalau salah bersikap, langsung dicubit. Nah kita kan tidak ada filteringnya kepala negara kita. Maksudnya tidak punya butuh nggak? Poinnya memang itu, tetapi tidak perlu saya sampaikan. Apakah seperti yang disampaikan Bang Timur, tidak adanya orang yang memfiltering agar komunikasi ke publik jadi baik mempengaruhi Presiden? Saya rasa tidak. Oh tidak. Saya rasa begini sudah tepat ya, karena kalau mamanya beliau harus mengganti pola komunikasinya, nanti kami kerjanya apa? Jadi Pak Menteri adalah pengganti ibu negara itu. Mungkin ada porsinya sedikit lah gitu. Maksudnya kalau ibaratnya kan kalau porsinya apa aja kalau kalau di berpasangan itu ada yang benar-benar kayak filtering tadi sebenarnya menjaga
pasangannya supaya ngomong jangan aneh-aneh. Kalau kami tipe pasangan yang membebaskan. Silakan aja nanti saya yang benerin gitu. Gitu silakan aja. Ngomong apa aja. Silakan Pak, silakan. Bebas berekspresi. Hak untuk berekspresi. Berekspresi, bebas. Mau apapun ya, kan sudah beliau tunjukkan ekspresinya macam-macam. Luar biasa. Itu kan bagaimana kalau mamanya kami pribadi kan sangat mengembrace itu. Gimana kalau lagi acara ulang tahun organisasi tiba-tiba dia hidup Jokowi itu kan itu nggak apa-apa, ya. tidak apa-apa, silakan aja Pak, nggak apa-apa, silakan aja Pak, silakan gitu loh. Soalnya kan cara komunikasi beliau tuh ya seperti itu. Saya rasa juga tinggal tunggu waktu nanti beliau akan nanyain ke Bu Megawati mana nasi goreng saya kan seperti itu ya kan. Kayak gitu-gitu komunikasinya. Ya komunikasi udah umur segitulah. Ya, itu berarti tugas kami untuk kayak maksudnya ini gitu loh. Sebagai orang yang katakan quote and quote pasangan dari Pak Presiden, Anda ini pasangan sempurna loh. Iya, terima kasih kalau media dianggap seperti itu. Siap dengan berbagai cara apapun omongan kepala negara sebagai ibu negara yang siap mengantisipasi, Anda akan melakukan apapun untuk membenahi ucapan itu ya. Iya, bukan membenahi ini apa? Kalau membenahi itu kan berarti kata-kata beliau itu salah. Enggak, ini membuat masyarakat bisa menerima. Saya juga bukan ibu negara, tapi saya sobat negara. Kan teman yang baik tuh ada yang ngingetin, ada yang udahlah nggak apa-apa, ayo. Bapak negara juga. Bukan. Itu kemana isunya itu? Bukan. Oke. Iya. Jadi Bang, komunikasi penting masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat berkomunikasi dengan negara Bang agar kesalahpahaman ya cara presiden melihat masyarakat itu tidak terjadi? Saya melihatnya justru tidak di masyarakat sipil yang perlu berbenah ya, karena bagaimanapun kritik itu harus ada, karena sintesis itu hanya selalu ada jika antitesisnya ada. Kalau nggak ada antitesis nggak akan pernah kita dapat sintesis. Iya, nah itu satu. Yang kedua juga bahwa kacamata kepresiden itu kan pendek ya, 5 tahun. Karena apalagi presiden yang jadi pemimpin partai atau menteri jadi pemimpin partai, yang diinginkan adalah partainya survive gitu. Jadi yang melihat agak jauh itu agak jarang kita di dalam perpolitikan kita saat ini. Nah, dalam situasi ini masyarakat sipil perlu, yang justru kalau menurut saya adalah yang diperlukan saat ini satu di Pak Presidennya memperbaiki. Gak hanya Pak Presiden nih, karena ada gerbong-gerbong lain bersama beliau kan. Tapi juga yang kami kalau dari sisi masyarakat sipil, kami melihat justru kami perlu melengkapi diri dengan cara agar kami lebih aman jadinya, karena berharap pada negara agak terlalu optimis nih situasi ini gitu. Cemas-cemas juga kita dikit ya. Iya kan, kita nggak tahu tiba-tiba jangan-jangan di depan bukan cuma tukang bakso sekarang ini kan. Tukang jemput sekarang ini kan. Nah itu poin Bang Timur untuk negara itu Pak Men. Nah sekarang poin negara, Menteri Kegelapan kepada masyarakat, melihat apa yang terjadi di berbagai ruang komunikasi publik ya. Apa yang Pak Menteri beri nasihat kepada masyarakat supaya paham bahwa tidak ada niat jahat presiden? Ya saya rasa sih ini ya, masyarakat itu kan memang juga masyarakat itu tidak bodoh lah, masyarakat itu juga pintar. Masyarakat itu punya dibekali dengan ilmu pengetahuan yang tidak bisa dipandang sebelah mata juga. Namun kembali lagi, kita itu ketika memahami maksud itu tuh butuh yang namanya keimanan. Keimanan nih. Ya, ini kebijaksanaan lagi keimanan. Nah, karena butuh lebih dari sekedar kebijaksanaan gitu loh. Kebijaksanaan adalah memaklumi mungkin bisa memaklumi apa yang disampaikan oleh pemerintah, sementara keimanan itu adalah percaya bahwa pemerintah itu sedang melakukan yang terbaik. Menurut versi siapa itu kita kembalikan lagi ke pemerintahnya. Jadi gitu. Jadi ketika melihat sesuatu, ini saya mengutip seseorang yang waktu itu saya pernah dekat juga, mungkin sampai sekarang juga masih ngobrol, yaitu Bapak Dharma Pongrekun.
Wah, Iya, waktu itu jadi Bapak 10%. 10%. Nah, waktu itu beliau pernah bilang kan, ilmu pengetahuan itu dalam konteks udang di balik batu, pengetahuan itu hanya mengantarkan Anda melihat batunya saja. Sementara ketika kita sudah ada keimanan itu melihat udangnya. Nah, jadi maksudnya masyarakat itu ketika gitu kita harus coba bersama-sama coba kita Lihat. mungkin tidak harus langsung melihat udang ya, tapi setidaknya membuka membuka kesempatan untuk kita bisa melihat udangnya gitu. Ya sama seperti tadi Untuk memahami pidato Pak Prabowo butuh iman yang kuat untuk melihat udang. Iya, jadi butuh kecintaan yang luar biasa terhadap negara ini gitu loh. Jadi memang ketika kita sedang mungkin Pak Prabowo itu hadir statementnya, pidato itu hadir untuk menguji kecintaan kita terhadap negara. Jadi kita anggap aja itu kita sedang diuji. Apakah kita bisa melewati ujian itu atau tidak? Kita lihat saja nanti gitu loh. Ini mencoba mengetes kebangsaan kita. Betul. Untuk beberapa yang kurang sepakat, kalau saya kan sudah sama beliau ini sudah lama ya. Sudah memahami lah. Sudah memahami. Sementara kan tidak semua seperti itu gitu. Kalau tidak memahami setidaknya coba. Berarti Pak Menteri sudah di fase iman itu ya? Saya rasa sih, saya tidak bisa bilang seperti itu ya, karena itu kembali. Iman kan dilihat orang lain. Kalau saya pribadi sih hanya percaya saja dengan beliau, bahwa yang beliau maksud itu adalah yang terbaik. Terbaik menurut siapa saya tidak tahu, tapi setidaknya kalau menurut saya dia sudah yang terbaik menurut dia. Saya boleh tahu enggak Pak Dharma Parengkun dulu belajar filsafat dengan Pak Jacques Oui? Tidak. Beliau tuh Jan Etes ini kan masih terlalu dia kan kelihatannya sih punya. Kalau dia tuh saya rasa tuh kan ini ya, dia juga orang Prancis kan, namanya Jean d'Etes. Jadi maksudnya dia juga, saya rasa dia punya potensi untuk menjadi filsuf Prancis hebat juga. Ya. Dan kan karena darah Jacques Oui kan mengalir deras di tubuhnya. Di tubuh Jean d'Etes. Baik Pak Menteri, terima kasih atas penjelasan dan pemaparannya. Bang Timer, mohon sebagai masyarakat sipil tingkatkan lagi iman Abang agar nilai-nilai di balik batu itu Abang bisa pahami. Terima kasih penonton, semoga penonton dengan tayangan ini bisa meningkatkan keimanannya, dan jumpa lagi di tayangan kita berikutnya. Let's Show.